Satu contoh nih. Tadi ditanyakan oleh salah satu jamaah di kamar. Kula niki mboten gadah mursid. Saya tidak punya mursid. Saya juga tidak berbeat. Saya hanya pengalaman ngaji lewat medsos. Bisakah tersambung saya dengan Allah? Di dalam teori syariat thariqah mengatakan, mohon maaf nggih, mohon maaf bila salah sampean salahkan. Saya hanya menirukan aja lah. Mengatakan begini, kalau kau tidak punya mursyid manusia, tidak berbeat, tak akan bisa kau wusul pada Allah. Satu. Jikalau kau belajar di YouTube, medsos, gak langsung ke mursyid gurunya, gurumu setan. Mohon maaf nih, makalah-makalah itu selalu terjadi di tengah majelis taklim yang basisnya belum kerana hakikat makrifat. Lah sekarang saya jawab dari kacamata hakikat. Allah dulu dengan sekarang sama enggak? Kalau sama, Allah mengendaki apapun, bisa enggak? Zaman dulu dengan zaman sekarang, kalau bisa ya sudah. Kula saking Tempurjo. Tadi kula takokake dan mudah-mudahan akan menjadi penjernih hati kula panjenengan. Nggih. Kula nyuwun penjelasan wonten kalimat ngaten sing kula nggih dereng paham niki. Tenangkanlah hatimu. Jangan takut, jangan resah, jangan sedih. Jangan khawatir, Allah bersama kita. Cukup ini saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya bagi Bapak dan Ibu. Oke. Ungkapan atau pertanyaan ini bisa saja nih, tapi ada keterangan dari Gus Son, monggo. Innallaha sak temene Gusti Allah iku ma'akum beserta kamu sekalian. Ayat ini Pak tidak berguna bagi siapa? Jangan lho, pun diputus. Ayat ini tidak berguna bagi siapa? Mohon maaf, sering Pak, memang itu dibaca, sering kita dengarkan. Berhubung kita belum ada pendidikan tentang masalah siapa sejatinya Allah dan di mana, maka seakan-akan ayat ini tidak berguna bagi kita yang seperti itu. Niki gelas Pak, kula tutupi. Oke, ini air Pak. Yun sewu mohon izin masuk berapapun kali berapapun, berarti
air itu mboten berguna bagi gelas yang tertutup. Innalladzina kafaru, sak temene wong sing padha ingkar dengan air. Berarti sesungguhnya gelas yang ngingkari air tadi iku sawaun alaihim, podo wae mereka itu, baik aandar tahum amlam tundirhum, dikasih air atau tidak dikasih air, iku layu minun, tidak bisa masuk, nggak percaya. Berarti ayat itu tidak, seakan-akan tidak berguna bagi hati yang tertutup, bagi hati yang tidak percaya. Saya sadar Pak, kalau ilmu yang kusampaikan mulai tahun 2000 terhitung sampai sekarang berjalan 24 tahun, saya sadar kalau itu banyak yang tidak percaya. Saya sadar kok, saya sadar. Tapi tetap saya sampaikan. Sehingga banyak mereka yang tidak percaya justru malah mencaci, mengatakan itu pengajaran yang gak benar. Sebenarnya sadar saya, tapi mengapa kok saya teruskan aja, sampai saya tidak hitung waktu, tenaga. Pagi kerja Pak, siang berangkat ngaji, pagi kerja, siang berangkat ngaji, sampai saya kelon ini jarang. Mohon maaf Bu nggih. Halo, mohon maaf. Lah bagaimana saya bisa untuk nutol nang bunyai, ya dah. Kalau malam ini beliau tidur sama anaknya, saya kelutusan. Mungkin saya nanti pulang sampai di rumah katakanlah jam 2, jam 3. Beliau sampun saya ngeloni anaknya. Kalau ya tahu, kalau lihat tidur. Mau tak tutul ya, aku ya gak teko. Udah saya tidur genteni subuh. Beliau bangun, saya tidur. Loh, mana sempat. Terus kerja saya jam 7 atau setengah 8 bangun, berangkat kerja. Siang pulang ono anak. Mau gitu kan mboten saged toh Pak. Ya sudah, akhirnya saya memakai aji-aji betah no. Nah, pun aji-aji saya gitu. Jikalau Allah berkehendak istri saya tidak saya tutul kok meteng, ya wis keajaiban ngoten mawon. Kan kita dulu pernah Pak punya angan-angan yang namanya kambing koset ngono. Koset tok ae terus meteng. Kan Allah saged menghendaki perempuan hamil tanpa bapak, kan saged toh. Contohnya Siti Maria. Mboten Pak, nih kadang-kadang niku guyon. Nggih tak sempat-sempat nolah. Walaupun ndengkek-ndengkek lah ngoten ki ya. Mboten napa-napa. Nyun sewu Pak, niku ngeten to. Ayat itu berguna bagi jenengan yang sudah tahu bahwasanya Allah dekat. Berarti jenengan sudah ada pendidikan tauhid la ilaha illa anta. Ini yang ketiga tadi loh nggih.
Anta berarti kan jenengan, engkau berarti kan di depan. Kita bicara pada orang lain, bahasa kamu berarti orangnya ada di dekat, nggih. Beda, la ilaha illahua. Jauh, Pak. La ilaha illallah, nama. Assalamualaikum Pak Ji, Pak Haji, namanya Pak Abdullah. Pak Abdullah, assalamualaikum. Selama belum ketemu, saya panggil-panggil nama. Tapi kalau sudah dibuka lawangnya pintunya oleh Pak Haji Abdullah, gak mungkin manggil namanya. Sekarang kita sudah di titik la ilaha illa anta, hakikat. Baru Allah terasa dek. Ayat itu pasti akan berguna. Sesungguhnya Allah itu selalu bersamamu. Buktinya apa? Jenengan bisanya bersuara, berkalam, di situ Allah. Bernafas, di dalam nafas Allah. Melihat, di dalam sifat basar Allah. Mendengar, di dalam sifat sama Allah. Apapun, Allah terasa dekat. Ini proses kita yang ada di Su'aul Basirah untuk menuju Ainul Basirah serta Hakul Basirah, bertemu dan menyatakan. Apalagi sudah sampai di Ainul Basirah menyatakan la ilaha illa ana, ingsunnya Allah. Ya sudah, makanya tadi saya katakan jenengan tidak akan pernah bisa melepaskan zikirku, nggak bisa. Karena jenengan sudah di musyahadah, di makom jam'i, sudah makrifat. Sehingga kemanapun jenengan nggak bisa lepas zikir, nggak bisa. Yang muncul rasa keakuan Allah baik di dalam maupun di luar jenengan. Nah, baru ayat ini menghitopi atau bisa diterima. Mas, satu contoh nih, tadi ditanyakan oleh salah satu jamaah di kamar, kula niki mboten gadah mursid, saya tidak punya mursid, saya juga tidak berbeat, saya hanya pengalaman ngaji lewat medsos. Bisakah tersambung saya dengan Allah? Di dalam teori syariat thariqah mengatakan, mohon maaf nggih, mohon maaf bila salah sampean salahkan. Saya hanya menirukan aja lah. Mengatakan begini, kalau kau tidak punya mursyid manusia, tidak berbeat, tak akan bisa kau wusul pada Allah. Satu, jikalau kau belajar di YouTube, medsos, gak langsung ke mursyid gurunya, gurumu setan. Mohon maaf nih, makalah-makalah itu selalu terjadi di tengah majelis taklim yang basisnya belum kerana hakikat makrifat. Lah sekarang saya jawab dari kacamata hakikat. Allah dulu dengan sekarang sama ndak? Kalau sama, Allah mengendaki apapun bisa enggak? Zaman dulu dengan zaman sekarang, kalau bisa ya sudah. In arada syai'an ayyakula lahu kun. Sebab nanti kalau kita bantah jawabannya begini, oh iya kalau nabi, kalau rasul bisa terjadi seperti itu, kita itu siapa? Sampah kita, gak mungkin. Ya sudah, aku mau geger Pak ya, mau geger. Sejak kapan jenengan membatasi kekuasaan Allah? Kalau seperti itu. Yang kedua, sama enggak Allah dulu dengan sekarang?
Kalau menurut Anda tidak sama, ya logika. Kalau menurut saya, Gusti Allah nggak pernah ganti kok. Huwal awalu wal akhir. Pun wis tidak saya dawa-dawakan ulo. Udah. Jadi itu maksudnya jenengan ini disuruh masuk keahatan di dalam banyak, sampai bisa mengahadkan dari ahadiyah tadi. Caranya apa yang hidup pada setiap makhluk siapapun, jangan pernah jenengan ini mengatakan ada dua. Jangan. Hidup yang di si A si B sama. Coba kita masuk di dalam Asmaul Husna, Pak, ya. Ada 99 yang ditulis di dalam Al-Quran, nggih. Mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sabur 99. Lah banyak toh niku. Sampean kokup. Apa kokup iki, Pak? Sampai ringkes lebok nonang asma Allah. Ini ki satu di dalam namanya ahad. Sampun dong, Pak. Tetap kalau kita gecokan nahwu, mboten setuju. Yabda'u temriki mboten setuju, karena kembalinya ke Allah. Allah berarti banyak ya. Wis. Pikiran cara ilmu model ya apa mboten saged ketemu. Ben ketemu wis babano, ojo dipikir. Jangan dipikir. Lah apa pusing-pusing ndelok bojo cerewet ae. Gak usah dipikir. Ora usah dipikir, sebab ada yang mikir sendiri, ada yang noto sendiri. Allah dhewe sing mikir iku kok. Lah apa wae melu ngatur. Memang dari sisi mukhatamah gak cocok, Pak. Mboten cocok. Nggih leres. Kedah ngoten mangkane kula buka sesi tanya jawab iku seperti ini. Jadi apa? Buka bundelan niki wau. Niki kalau dilihat dari sisi hakikat gak salah Pak Allah itu. Karena Allah itu di mana? Mana pun yang pertama. Yang kedua terkait Rob, ilah, wahid. Ini nakiroh, bahasanya umum. Rob ini artinya untuk agama apapun. Tidak hanya umat Islam. Contoh, Al-Kafi sering Allah mengatakan, jikalau kamu ada harapan ingin bertemu Tuhannya, wa mangkana yarju liqa'a rabbih, berarti ini tidak hanya untuk umat Islam, ya, untuk seluruh agama apapun. Jikalau kau ingin ketemu Tuhanmu, apa di situ? Falyamal amalan sholihan. Ini tidak sampai bahas, tidak. Rob ini adalah Tuhan, maknanya, ya, Tuhan yang mengarah kepada seluruh umat manusia. Cuman di dalam Rob ini ada sesuatu yang rahasia. Ada. Mana? Wahid atau ahad? Atau ahad. Tadi wahid ya. Oke. Maksudnya tunggal. Di dalam Tuhan itu ada ahad atau keesaannya. Kalau nama banyak, Islam Allah,
Nasrani apa itu, ya Hindu, Buddha apa, udah semuanya Rob. Tapi kalau masuk ke substansinya, wahid atau ahad, itu harus didorong dulu dengan ilmu pengetahuan tentang ketuhanan. Makanya ya ayuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum, bertakwalah kau kepada Tuhanmu. Artinya manusia siapapun, agama jenengan dimanapun, jikalau dalam agamamu tidak ada keilmuan yang mengajarkan keesaan, mohon maaf, saya peringatkan, keluar roh. Carilah agama yang mendidik dalam dirimu tentang keesaan Tuhan. Niki miturut hemat saya, tapi tidak harus diikuti loh, mboten lho nggih. Karena pertimbangan jenengan ini mumpung sebelum kematian datang. Ilahan iku ya cara basa jenengan pangeran to ya. Pangeran tidak jauh berbeda dengan Rob, Tuhan. Asyhadu, saya bersaksi, la ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib kusembah illallah, kecuali ilahan, pangeran. Artinya Pak, mohon maaf, janganlah di dalam hatimu itu ada selain Allah. Wong Islam, janganlah dalam hatimu seada selain ahad. Lah, untuk mencapai ke ahad ilahan, ya, di dalam ilahan itu ada ahad, otomatis diperlukan pendidikan tauhid untuk bisa sampai di situ. Nantinya akan ketemu, orang Jawa mengatakan urip. Kita itu laksana Pak, radio rusak, bejat, ora iso muni, berbagai masalah. Apakah diodenya itu sudah terbakar, elkonya sudah terbakar, gelang-gelangnya sudah aus, IC-nya aus, elkonya aus, berbagai macam persoalan. Untuk Anda tidak menjadi radio bejat, rusak, yo harus jenengan dandani. Lah jenengan dandani harus bermodalkan ilmu elektro. Kalau gak modal elektro, sampai kapanpun bingung Pak. Ayo maksa jenengan benahi, tidak muncul suaranya hidup, enggak, malah muncul blue. Sampai soder-soder, oh sudah ini dincep no listrik, push, karena salah sambung, karena nggak ngerti. Itu gambaran aja, gambaran aja. Kita itu laksana radio rusak, biar urip, biar hidup. Radio itu ya harus kita benahi. Makanya sangatlah penting menurut saya pengajaran dinut tauhid di tengah umum. Penting. Walaupun minoritas yang mau menerima dan mayoritas yang mencaci. Aku gak apa-apa. Saya tidak apa-apa. Karena saya sejak dulu tempatnya dicaci maki. Sejak dulu sudah. Kalau sampean masih takut dicaci maki, ya sudah, pray ae gak ngaji. Aku oke, budal, jenengan gak oke. Ya malah enak aku. Malah enak saged badminton. Aku yakin kok Pak,
Di daerah manapun awalnya memang begitu. Tapi kalau mau meresapi, menghayati ajaran-ajaran tentang ketauhidan, justru malah menjadikan hati adem, damai, gak gampang muring-muring, gak gampang menghina orang, gak gampang menyalahkan orang, lah gitu toh. Karena jenengan sudah tahu segala hal apapun yang muncul dan timbul datangnya illa bil la haula wala quwata illa billah. Ngapunten lho Pak ingkang kuwata. Saya katakan di sini tidak ada guru dan murid. Kita sama-sama belajar. Nggih.